the moon and water meet somewhere close to harmony. When the world is sound asleep, something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take, something at the edge of space, calling us to fly away. Don't you be afraid, everything will change. You and I, jumping off the edge. They say dreamers never die, so come and fly, come and fly, come and fly away with me. We're rising, we're falling, we're making moves. We're climbing, we're soaring, 1,000 views. We're rising, we're falling, we're making moves. We're climbing, we're soaring, 1,000 views. Come and fly away, come and fly away, come and fly away with me. Come and fly away, come and fly away, come and fly away with me. Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take, something at the edge of space, calling us to fly away. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Ya Allah, ya Tuhan kami ucapkan syukur atas rahmat nikmat karunia-Mu, sebab Engkaulah kami bisa hadir di sini. Ya Allah, jadikanlah kumpulan kita kali ini kumpulan peran ormas dalam mendukung pembangunan di daerah sebagai majelis ilmu yang akan bermanfaat buat kami semua sekarang dan di masa yang akan datang. Jadikanlah ilmunya bermanfaat bagi kami, orang yang di sekitar kami, masyarakat dan negara. Ya Allah, ya Rabbana, kumpulan ini adalah untuklah kumpulan ridha-Mu, maka berilah bimbingan, pengajaran dan petunjuk kepada kami untuk menjalankannya sampai selesai atas ridha-Mu. Kami mohon bantulah kami supaya acara ini bisa lancar dan berjalan dengan baik. Ya Allah,
jadikanlah kami semua yang hadir di sini sebagai umat yang taat, umat yang manfaat, umat yang terus mengabdi ilmu di jalan-Mu. Ya Allah, kita bisa berkumpul bersama dalam acara Fokus Group Discussion atau FGD, upaya pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dalam mendukung sukses pemilu 2024 dengan tema upaya peningkatan peran ormas dalam mendukung pembangunan di daerah di Gedung Pancasila ini. Jumlah ormas yang terdaftar di Bakosbang Provinsi, Bakosbangpol Kabupaten Bojonegoro sampai dengan bulan Oktober 2023 ini sebanyak 321 ormas. Kemudian juga Bapak Ibu kami hormati bahwa ormas diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan memiliki integritas, berperan aktif sehingga memiliki kemandirian profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Untuk itu kami berharap dengan pertemuan ini akan mendukung terkait dengan upaya peningkatan peran ormas dalam mendukung pembangunan di daerah Bojonegoro. Bapak, Bu Sekda yang kami hormati, kegiatan ini diikuti oleh 100 ormas yang merupakan perwakilan ormas berjenjang se-Kabupaten Bojonegoro. Ada sekitar 30 orang yang kami ngundang 3 orang sekaligus dari masing-masing ormas, yaitu dari ketua, sekretaris, dan bendara. Nampak di sini ada FKPPI, ada Hipakat, kemudian ada Sidikiyah, kemudian juga ada PCNU, ada PC Muhammadiyah, ada LDI, ada RAPI, dan semuanya yang hadir di sini. Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 hari pada hari Selasa 31 Oktober 2023 bertempat di Hotel Gria MCM Gedung Pancasila Jalan Pemuda nomor 2 yang luar biasa ini. Selanjutnya adapun kegiatan ini adalah untuk mendorong ormas dalam menjalankan peran dan fungsinya dan juga untuk meningkatkan partisipasi dalam memelihara dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan terciptanya partisipasi aktif, tumbuh rasa kebersamaan dan saling menghargai di tengah perbedaan agar hidup rukun dan toleran, dan upaya peningkatan partisipasi politik pada pemilu serentak yang dilaksanakan pada tahun 2024. Tentu pada kesempatan yang berbahagia ini, yang pertama kami menyampaikan terima kasih karena acara ini adalah acara bermakna, karena dengan memberikan sosialisasi ini akan menjadi sebuah informasi apa yang harus dipersiapkan ketika Kabupaten Bojonegoro secara nasional nanti akan mempunyai gawe, yaitu tentang pemilu. Kita ketahui di tahun 2024 Bapak Ibu kita punya gawe besar, yaitu Pileg dan Pilkada. Dan sesuai dengan tusi bahwa Pak Mahmudi ini kalau dipanggil adalah sebagai bukan Kesbangpol tapi sebagai Kasat Intelnya Pemkab. Jadi informasi apapun harusnya Pak Mahmudi ini memahami. Maka ketika ditanya oleh siapapun Pak Mahmudi, ada peristiwa ini apa yang ditangkap Pak Mahmudi? Pak Mahmudi ini ibarat seperti langsung ingatannya berjalan, peristiwa apapun tahu Pak ini. Jadi ini adalah sebagai sebuah pengambil keputusan, karena Kesbangpol ini adalah sebagai informasi awal. Maka dari Pak Mahmudi harus sering komunikasi dengan provinsi, termasuk saat ini adalah mengenai beberapa hal tentang poker, bahwa poker dari provinsi nanti juga banyak yang akan diberikan kepada Bojonegoro. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini kita terasa gobios, semuanya gobios apa aku tok iki sing gobios. Ternyata memang cuacanya panas. Jadi panas, ibaratnya panasnya matahari akeh sing nyonggo. Tapi panasnya ati disonggo dewe-dewe. Ternyata hari ini panasnya luar biasa karena mencapai derajatnya ada 41 derajat Pak. Kemarin tuh 40 sampai 41 derajat, maka panas bener. Bahkan kalau dihitung dari posisi saat ini di Kabupaten Bojonegoro ini sebagai informasi awal kemawon,
dengan adanya cuaca panas, Kabupaten Bojonegoro mulai sampai dengan data kemarin ada 119 desa yang butuh dropping air. Kalau panasnya ini sampai dengan Desember ya mungkin lebih banyak lagi. Ya inilah potensi-potensi Bapak Ibu karena adanya cuaca panas, maka kami juga menghimbau. Kemudian di dalam sisi penganggaran Bapak Ibu sekalian, karena sekarang di bulan Oktober, tentu kami juga menginformasikan posisi saat ini adalah Pemkab Bojonegoro pada pembahasan PAPBD. Kenapa kami sampaikan? Karena pembahasan PAPBD di tahun ini sesuai dengan pengesahan tindak lanjut daripada Ibu Gubernur, kekuatan APBD Kabupaten Bojonegoro ada di angka 8,5 triliun. Namun karena Kabupaten Bojonegoro dianggap silpanya tinggi, maka beliau dari Kemenq ini ditugaskan untuk menjadi PJ di Kabupaten Bojonegoro karena posisi saat ini silpa Kabupaten Bojonegoro memang tinggi. Kemudian kami juga kemarin ditanya kenapa posisi silpa tinggi. Ada beberapa sebab. Yang pertama, bahwa namanya silpa berarti adanya sisi pelampauan dari pendapatan. Sisi pelampauan pendapatan dari DBH Migas yang biasanya ini ditransfer oleh pemerintah pusat pada akhir tahun anggaran, yaitu biasanya pada kisaran bulan Desember. Karena pada bulan Desember maka tidak bisa dipergunakan untuk belanja di tahun tersebut. Kemudian yang kedua, adanya efisiensi belanja. Efisiensi belanja ini ada beberapa yang tidak dipergunakan karena di dalam lelang memang ada sisi kelebihan atau di dalam HPS. Kemudian yang ketiga, ada beberapa program kegiatan yang tidak bisa terlaksana. Kenapa tidak bisa terlaksana? Contohnya bahwa Pemkab Bojonegoro sudah mengalokasikan dana pendidikan berkelanjutan, yaitu dana abadi berkelanjutan. Namun sampai saat ini PP-nya belum ada, Perda belum ada, maka itulah juga menjadi silpa. Kemudian ada program kegiatan juga yang belum terbelanjakan secara full di tahun itu. Apa? Yaitu pengadaan lahan Karangnongko. Pengadaan lahan Karangnongko ini sudah teranggarkan dalam 2 tahun, mengingat dalam kegiatan tersebut adalah PSN atau Program Strategis Nasional, maka Pemkab ada kewajiban untuk memberikan pengadaan lahan, sedangkan secara fisik infrastrukturnya adalah dari APBN. Saat ini yang terjadi Bapak Ibu, ketika proses-proses sudah terjadi, kemudian melibatkan appraisal, maka tidak bisa serta-merta ini nanti bisa terbayarkan, namun melalui beberapa proses, yaitu prosesnya ada kesepakatan dengan warga dari kalangan maupun ngelo, yaitu kalangan yang saat ini ada 352 bidang dan yang sudah terukur 155 bidang. Ini nanti tinggal daripada appraisal untuk pembayaran. Sedangkan dari ngelo ada sekitar 328, yang terukur baru 38 bidang. Ini pun masih proses. Maka proses ini adalah karena tahapannya, bukan karena kegagalan, tetapi tahapan. Karena namanya tanah milik seseorang, ini ketika akan dipergunakan untuk proyek, maka tahapan-tahapannya harus ada sosialisasi dan lain-lain. Dan insya Allah ini semuanya sudah berjalan dan tinggal dari beberapa tahap, dan di tahun 2023 ini yang bisa terrealisasi untuk pembayarannya adalah di kalangan 155 bidang, sedangkan di ngelo 38 bidang. Sehingga sisa ini nanti terbayarkan pada APBD tahun 2024. Sehingga ini kan juga masuk di dalam silpa.
Kemudian Pak PJ, ini pun ada 5 hal yang tadi kami sampaikan. Pertama adalah kemiskinan, karena kemiskinan saat ini Bapak Ibu Bojonegoro juga menjadi perhatian untuk menuntaskan, karena masih menjadi 11 besar bawah, artinya dari 38 kabupaten kota saat ini masih ranking ke-27. Maka ini juga nanti menjadi PR kita bersama. Kemudian yang kedua adalah stunting, kemudian yang ketiga adalah pendidikan, keempat pengendalian inflasi dan meningkatkan daya beli masyarakat, dan yang kelima adalah kebencanaan. Kebencanaan ini tentunya adalah saat ini kebencanaan kekeringan, dan tentu nanti malah kala kebencanaan kebanjiran, maka nanti ini pun juga untuk menuntaskan. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian yang menjadikan fokus Pemkab Bojonegoro pada pembelanjaan APBD kita di tahun 2023 maupun nanti di APBD tahun 2024. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, di sini kita akan membahas mengenai hal-hal, tema besarnya adalah upaya peningkatan ormas dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Bojonegoro. Ada 3 pilar besar yang membangun sebuah negeri. Yang pertama adalah pemerintah atau kita sebut state. Yang kedua adalah masyarakat. Di sini ada ormas, ada NGO, ada LSM, ada kelompok masyarakat, dan pihak swasta. 3 pilar ini penting, dan ormas ini semuanya sejajar dengan pemerintah. Mengapa ormas ini punya peran besar? Karena ormas ini salah satu komponen yang sangat besar perannya pada partisipasi pemilu ini. Kalau dalam istilah politik itu ada istilah jam gandul. Jam gandul itu gini Bapak Ibu, kalau konflik itu ada di atas pimpinan, baru sedikit saja. Ini kira-kira yang bawah ini sudah goyang teman apa sedikit? Goyangnya banyak mana antara bawah dengan atas? Bawah. Makanya perannya pimpinan ormas ini sangat penting. Kalau misalnya antara satu organisasi dengan yang lain ini ada konflik sedikit, tukaran, lesan, ini yang bawah sudah goncang, sudah goncang. Maka ada teori ini jam gandul. Maka jangan sekali-sekali pimpinan ormas itu masih gelo tipe. Meskipun konflik ditahan. Karena apa? Begitu nanti konflik, begitu nanti tukaran, ini bawahnya sudah gak karuan. Nah ini perannya ormas dalam edukasi atau pendidikan politik. Nah sehingga sekarang ada 30 ormas yang hadir, ini luar biasa, yang insya Allah semua ini nanti siap untuk mensukseskan pemilu. Ya, alhamdulillah di Bojonegoro, di Indonesia ini saya kira untuk partisipasi itu lebih dari 5%, Pak. Ya, tanpa diajak wis tekan dhewe. Sudah ada yang ngajak sendiri-sendiri. Ya. Ini kita bersyukur ya, sehingga angka partisipasi kita ini, pendidikan kita cukup baik. Dan kami memang selalu dekat dengan NGO yang namanya ITPOS. Bagi saya itu tidak asing lagi. Dan tak lupa kepada para bapak ibu, seluruh
anggota organisasi yang ada di Bojonegoro, bahwa tadi disampaikan oleh ketua penyelenggara untuk organisasi ataupun ormas yang ada di Bojonegoro ini kurang lebih ada 320-an, tetapi sebagian juga ada yang hidup segan mati tak mau. Jadi hal inilah yang intinya kami merasa ikut dalam ambil bagian di forum ini, karena fungsi kami adalah dari legislatif. Tentunya kami juga punya fungsi pengawasan yang kebetulan untuk mengawal pembangunan yang ada di Bojonegoro dengan APBD yang cukup besar, tetapi peran dari NGO ataupun ormas yang ada di Bojonegoro ini masih belum aktif. Sebenarnya kalau kita bisa bersinergi antara pemerintah kabupaten dengan organisasi, mungkin kami selaku wakil panjenengan ini bisa memfasilitasi bahwa pemerintah punya anggaran, ormas punya sumber daya manusia. Dengan memadukan dua unsur inilah saya rasa pembangunan yang direncanakan, pembangunan yang dilaksanakan di Bojonegoro ini bisa dikawal, bisa mencapai pada tujuannya, yaitu mensejahterakan masyarakat. Siapa kita? NKRI. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, Bapak sekalian, inilah Indonesia. Indonesia ini luar biasa sekali. Indonesia ini luar biasa sekali. Ya, sukunya banyak, bahasanya juga banyak. Ya, ini kalau tidak ada ikatan batin, ikatan moral, tidak akan terjadi, Bapak sekalian. Ya, kita lihat dan kita lihat nanti tujuan nasional kita sudah tahu ya di Undang-Undang Dasar. Saya untuk dan kita ketahui bahwa nanti Indonesia Emas 2045 ini kita akan menyongsong 2045. Pertanyaannya, kira-kira 2045 ini Indonesia masih ada enggak? Yakin? Kalau Bakesbang yakin karena tugasnya. Bung Karno ini teman akrabnya Yosepin Tisto. Josip Broz Tito ini adalah presiden Yugoslavia. Waktu itu beliau bertanya, Tuan Tito, jika Anda meninggal nanti, bagaimana nasib bangsa Anda? Broz Tito menjawab, aku memiliki tentara-tentara yang berani dan tangguh untuk melindungi bangsa kami. Dan gantian Broz Tito tanya, bagaimana dengan negara Anda, wahai sahabatku? Aku tidak khawatir karena aku telah meninggali bangsaku dengan sebuah wave of life Pancasila. Artinya apa? Yugoslavia itu cuma 85 tahun Pak umurnya. Saya jadi khawatir ya, di 2045 enggak sampai Indonesia ke sana. Ini artinya apa? Yuk, ini tanggung jawab kita bersama ya. Uni Soviet, Cekoslovakia habis Pak. Ini yang kadang-kadang kita tidak sadari ya. Makanya jangan pernah kita sebagai ormas, LCM, kita diam kalau ada sesuatu. Ayo berteriak ya, berteriak. Ya, oke, saya lanjut. Oke, kalau kita ngomong Jawa Timur luar biasa sekali ya. Jawa Timur ini miniatur Indonesia. Apa yang tidak ada di Jawa Timur semua ada. Ya, dari mulai yang positif sampai negatif banyak ya. Dari mulai narkoba sampai terorisme banyak ya. Kasus narkoba yang paling banyak itu di Madura, Pilkades itu disupport dengan narkoba, Pak. Jadi dibiayai dari narkoba, Pak. Karena bagaimana enggak? Narkoba itu, sabu-sabu itu harganya 1 gram lebih mahal daripada emas. Ada yang tahu harga emas sekarang berapa? 1.140.000 Pak. Sabu-sabu 1,5 juta Pak, lebih mahal. Makanya kalau mau jadi pengedar lumayan itu. Dan ini perlu kami sampaikan buat sekalian, kalau ada salah satu keluarga kena, jangan khawatir, segera laporkan. Karena sekarang ini hukumnya, hukum positif kita, tidak akan Anda jadi saksi belum tentu. Dan belum tentu yang kita laporkan masuk penjara belum tentu. Kalau setelah dicek ternyata yang bersangkutan adalah hanya pemakai, itu akan direhabilitasi gratis oleh provinsi. Ya, rehabilitasi, tidak sampai dihukum. Kecuali kalau dia pengedar. Ya, kecuali kalau dia pengedar. Oke.
Konflik ini, sekarang kita ngomong pemberdayaan ormas. Jadi ini yang penting Bapak sekalian. Jadi sebagai mitra, ya, mitra yang konstruktif. Artinya apa? Ketika pemerintah ada kesalahan diingatkan dengan cara yang santun tentunya. Nah ini Bapak sekalian yang ingin saya sampaikan, perda kita yang baru, ya, perda kita yang baru itu nomor 11 tahun 2022, ya, pemberdayaan ormas, di mana perda ini terdiri dari 8 bab 30 pasal. Tidak akan saya bahas satu-satu. Perda ormas disahkan pada tanggal 11 November. Jadi ini perda ini beriringan, ya, merupakan hak dari DPR untuk ini. Jadi kalau perda penanganan P4GN atau fasilitasi P4GN narkoba itu perda nomor 10, ya, tahun 2002, ormasnya 11 nomor 22 karena beriringan dua-duanya, ya. Ini penting segera ditindaklanjuti, ya. Nanti melalui Pak Hanafi bisa disampaikan untuk ditindaklanjuti, baik yang pergub, perda dan pergub tentang fasilitasi P4GN narkoba dan perda tentang ormas ini segera ditindaklanjuti oleh Bojonegoro supaya nanti penganggarannya mudah. Seperti yang disampaikan oleh Bu Sekda tadi, ketika pengajuan anggaran itu tidak ada dasar hukumnya, maka tidak bisa dilaksanakan. Lah ini sudah ada dasar hukumnya, monggo ditindaklanjuti melalui Bakesbang untuk diusulkan ke Biro Hukum Setda Bojonegoro akan mengusulkan ke provinsi, kita akan bahas bersama. 5-10 tahun yang lalu itu Bakesbang bisa untuk tempat mendaftar, tetapi sekarang tidak perlu, cukup surat keterangan, SKT istilahnya, ya. Jadi ada dua macam Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah tidak berbadan hukum. Jadi yang bentuknya adalah yang tadi disampaikan Pak Modi hari ini yang diundang adalah yang berjenjang dan tidak berjenjang, dan ada yang berdasar hukum, ya. Berdasar hukum itu ada berupa yayasan dan perkumpulan, ya. Kalau yang yayasan perkumpulan ini didaftarkan pada Kemenkumham, ya, melalui notaris di tingkat pusatnya saja, ya, tingkat pusatnya. Contoh FKPBI itu berbadan hukum dari pusat, karena ada pusatnya diturunkan ke provinsi. Nah ini penting untuk apa? Ketika jenengan semua nanti sudah melaporkan ke Bakesbang, setiap kegiatan akan diundang. Hanya ada 1.253 ormas yang ada di Jawa Timur yang tercatat kepada kita, ya. Dan yang tercatat di kita Bojonegoro ada 288. Mungkin ada yang belum di provinsinya belum daftar, bisa jadi, ya. Ada 288, ada selisih tadi dengan Pak Mahmudi, ya. Ya ini pembentukan ormas, ya. Saya pikir lanjut saja, ya. Tujuannya nanti mungkin bisa dibaca Bu Salian, ya. Nah, ini artinya ormas ini penting karena apa? Karena sinergitas Bapak sekalian. Jadi untuk membangun itu perlu keamanan, ya, perlu keamanan. Dan tentu membangun ini kalau nggak aman, pembangunan tidak akan merata dan akhirnya apa? Menghambat kesejahteraan rakyat, ya. Kami kebetulan dari Ormas Muhammadiyah, Pak. November tahun lalu kami membeli tanah untuk pengembangan kegiatan sosial kemasyarakatan. Untuk ini Bapak Hanafi dan Bapak yang dari DPR. Orang beli tanah itu kan kena pajak 5% dari harga, Pak. Nah, kami pernah mengajukan di Dinas Pendapatan itu, padahal itu untuk kegiatan sosial, tapi kami nggak dapat dispensasi sama sekali, Pak. Jadi kami beli di Jalan Tengku Umar itu NJOP-nya sekitar 700.000, tapi kami beli seharga 5 juta. Kemudian estimasi dari Dinas Pendapatan juga sekitar bahkan lebih dari 5 juta, sehingga kami harus membayar pajak saja itu 400 juta, Pak. Nah, jadi itu tidak ada dispensasi. Nah ini mohon kalau dari Pemda ingin memberdayakan ormas juga, kalau ormas itu duwe gawe pengen mengembangkan ormasnya juga perlu mendapat keringanan itu. Barangkali itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Yang lain-lainnya mungkin akan disampaikan lagi. Sejak tadi kok saya belum ada greget. Maksudnya diundang ke sini itu mau diajak ke arah kemana untuk memutuskan pemilu lah. Maksudnya begitu. Mungkin teman-teman ini juga bertanya-tanya dalam hati, Bapak. Nggih, ngapunten nggih. Jadi begini Bapak Ibu, apa yang disampaikan dari Bapak Ibu Sekda tadi, bahwa Bojonegoro APBD 8 triliun sekian. Nah, itu walah wakeh mencah nggih. Bapak-bapak yang di legislatif maupun di eksekutif, tolong untuk pemberdayaan organisasi kita ini, mungkin ini saya juga walaupun
organisasi kita didirikan tahun 2007 Pak, tapi kita daftarkan mendapat SKT ini baru tahun kemarin. Sejak sekarang kami juga belum mendapatkan hibah dana. Ngapunten nggih, karena kami sudah mendaftar di Kesbang, sudah diakui bahwa organisasi kita ini sudah kita daftarkan di Kesbang dengan berbagai syarat macam-macam, sudah kami akhirnya lolos. Ya, untuk itu apakah kalau setelah SKT ini sudah lolos di daftaran Kesbang, apa organisasi kita akan mendapatkan hibah dari APBD? Pertanyaan saya begitu. Mungkin yang lain juga begitu, nggih. Dengan persyaratan apa kan gitu? Betul, nggih. Nggih. Jangan terus badaro dengan SKT lolos plek ya wis, gene kelanjutannya. Lah itu saya akan jadi tanya. Jadi begini Bapak Ibu, kami mohon yang di legislatif maupun di eksekutif tolong nggih, jadi dipikirkanlah dana yang sekian itu. Organisasi lagi duit gak melaku Pak, ngapunten. Betul nggih? Organisasi gini duit gak melaku, melempem nggih. Seperti organisasi kita ini organisasi kemasyarakatan Pak, dari nasional sampai desa itu anggota saya Pak 600, setiap desa pasti ada, itu anggota saya. Itu membantu pemerintah daerah, juga membantu sampai pemerintah daerah sampai desa, pasti ada anggota saya. Mohon tolong setelah ini nanti bagaimana, tolong dipikirkanlah untuk organisasi kita ini baru mendaftarkan SKT terus belas iki lanjutannya terus piye ngono lho. Nah, di sini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan Bapak. Terkait di Bojonegoro itu belum punya kepala BNNK Kabupaten Bojonegoro. Nah, pada tanggal 26 Oktober kemarin kami melakukan audiensi memohon waktu kepada anggota legislatif di DPRD, tepatnya di Komisi C, menyampaikan 3 hal agar dari 3 hal tersebut yang disampaikan kepada DPRD itu diantaranya pembentukan ketua BNNK atau kepala BNNK di Kabupaten Bojonegoro. Terus kami juga meminta untuk pembentukan perda terkait narkotika, di mana perda ini sangat kami butuh ketika kami melakukan sosialisasi di masyarakat maupun di sekolah-sekolah nantinya. Dan kami memohon pada para eksekutif Kabupaten Bojonegoro agar benar-benar mensupport kami dari baik dari materi ataupun kegiatan kami di lapangan kelak. Mohon kepada Komisi A mungkin yang sekarang ada hadir di sini untuk perdanya segera dibahas mungkin agar diberlakukan di Kabupaten Bojonegoro. Kiranya kami punya sandaran hukum Pak ketika kami ada pada saat sosialisasi di masyarakat ataupun di pendidikan terkait. Mungkin itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya paling banyak protes kepada Pak Kesbangpol. Aku mbok kumpul-kumpulno iki selama ini dapat apa? Support apa dari Pemda? 0%. Artinya semua kegiatan-kegiatan kita ini kita bandani dengan sukarela karena kita sosial, tidak nirlaba. Mohon pada kesempatan ini ada wakil dari Komisi A, ada Pak Hanafi selaku staf sus. Mudah-mudahan bisa di follow up. Nah, apa yang disampaikan tadi menurut anggaran terkecil saja di ormas-ormas ini belum ada sama sekali. Daripada silva yang sekian-sekian itu lebih bermanfaat lagi kalau kita ini dapat sebagian dari anggaran tersebut. Solusi kesekretariatan kami memang ada Pak. Ada teman-teman yang sudah punya sekretariat. Lebih bagusnya satu atap sekretariat ini dibangunkan, dibangun sebuah kesekretariatan ormas, dan nanti pemerintah bisa memanage siapa paling ormas yang paling aktif di tempat tersebut yang sudah dibangunkan itu. Nah, satu atap
ada sekretariat A, B, C dan lain sebagainya. Itu saya kira tidak memerlukan biaya yang tidak terlalu mahal. Kecil bagi Bojonegoro untuk membangun itu. Terima kasih. Wallahumma a'fiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini sudah jam 12 lebih. Nah, apakah harus diselesaikan atau harus dijawab ini? Sepakat dilanjutkan nggih? Nggih, sepakat dilanjutkan. Ada usulan tentang wisata budaya, Pak. Karena di Bojonegoro ini kalau udah ada wisata budaya, Pak, minim, Pak. Karena kecil banget. Beda kalau kita di Tuban ya. Di Tuban ada laut yang mungkin bisa kita manfaatkan untuk wisata budaya. Nah, di Bojonegoro ini konsep apa yang harus kita bangun? Itu satu. Terus nomor 2-nya lagi tentang cagar budaya. Nah, di Bojonegoro ini panas banget, Pak. Tadi kata Bu Sekda panas banget ya. Ini penting banget. Jadi ekosistem pohon, Pak, itu kalau di Bali, Pak, dikasih kain, Pak, yang besar-besar. Tujuannya apa? Untuk perlindungan cagar budaya, supaya apa? Membangun ekosistem. Nah, di Bojonegoro ini masih minim, Pak. Harapan kita nantinya kita bisa mencagar budayakan pohon-pohon yang besar. Agar apa? Yaitu tadi membantu ekosistem untuk pendinginan suhu, Pak. Karena kalau kita tidak ada pohon, suhu ini akan meningkat, Pak. Terus nomor 3 lagi, monumen keris, Pak. Jadi harapan kita, Pak, Bojonegoro itu ada monumen keris. Karena Pak, kita punya situs, tapi tidak ada pembangunan monumen keris untuk mengenang sejarah bangsa ini, Pak. Kita tidak akan mungkin merdeka lah kalau tidak ada leluhur-leluhur kita yang memakai bambu runcing dan keris ini, Pak. Kemudian yang penting tadi, ini permasalahan ormas yang sudah cukup berkembang, Pak. Ormas itu kalau pandangan kami itu ada yang masih mau bikin kegiatan apa sih? Gitu. Ada yang sekelas NU, Muhammadiyah, LDII, ada Siddiqiyah, itu yang mungkin sudah punya banyak aset dan sudah banyak berkontribusi juga untuk pembangunan di kabupaten. Nah, ini ada enggak hal-hal support pemerintah? Beli tanah aja dipajeki segitu besar gitu loh. Beli tanah dipajeki segitu besar. Apakah siapa tahu ini ada intensif dan agar semua ormas yang ada di sini suatu saat mau beli tanah untuk ormasnya sendiri tidak kesulitan begitu. Untuk cari duitnya beli tanahnya aja susah, apalagi disuruh bayar pajak gitu. Pertanyaan atau harapan dari Bapak Ketua PDM Pak Suwito terkait dengan pajak, itu nanti akan kita lihat aturannya, Pak Wito. Yang pasti kalau misalnya aturannya boleh, itu pun tergantung pada pimpinan ya. Sehingga saya kira sama dengan pemberdayaan ormas. Ini biasanya kalau di ormas itu kan ada 300 ormas misalnya ya, yang ada bantuan kok hanya 5. Nah, ini menjadi kewenangannya Bakes Bangpol sebagai SKPD yang merekomendasi. Karena itu biasanya Bapak Ibu itu ada penilaian, nanti ada evaluasi, misalnya ini aktif apa enggak ya, kemudian ini kontribusinya apa kepada publik, sehingga Kesbang dalam memberikan rekomendasi itu berdasarkan pada objektivitas perannya ormas itu dalam pembangunan ya, tergantung gitu ya. Loh, sekarang saya aktif nggak dapat, itu menjadi kewenangannya pengambil kebijakan ya. Jadi ada yang merasa, loh saya aktif Pak, saya ini terus ada kegiatan tapi nggak dapat pengajukan, yaitu menjadi kewenangannya pengambil kebijakan. Jadi karena itu saya kira kita berbaik-baik komunikasi sehingga antar ormas, kemudian antar kepada masyarakat ini nanti semuanya punya hak untuk mengajukan, hanya keputusannya ini pada pengambil kebijakan. Saya kira itu Pak dari saya. Dan untuk closing saya kira
kita sulit mewujudkan pembangunan yang maksimal tanpa partisipasi dari masyarakat Bojonegoro. Terima kasih atas apa yang sudah ditanyakan oleh semua organisasi yang hadir pada siang hari ini. Memang fungsi kami selaku legislasi dengan adanya Perda 11 tahun 2022 ini juga harusnya DPRD Kabupaten juga harus melaksanakan turunan dari Perda Provinsi, yaitu terkait adanya ormas, pemberdayaan ormas. Tetapi bahwa dalam proses pembuatan legislasi ini juga ada yang melalui mekanisme bahwa dalam perangkat ataupun dalam AKD yang membidangi masalah legislasi ini adalah di Bapemperda. Sehingga apa? Selama Bapemperda mengajukan suatu raperda dan dari hal ini dibicarakan bersama TAPD dan sekaligus dikomunikasikan dengan Biro Hukum Provinsi dan disetujui, maka kami tidak lama-lama dalam melaksanakan ataupun mengeksekusi perda yang diinginkan. Tetapi dengan adanya perda khususnya terkait narkotika, mungkin di komisi, kebetulan bukan ranah komisi kami, bukannya kami mengelak dari apa yang panjenengan sampaikan, tetapi kami juga mendorong supaya hal ini, apa yang menjadi perda narkotika ini juga akan segera terwujud. Karena apa? Tugas dan kinerja DPRD ini rata-rata dinilai dari berapa peraturan daerah yang dihasilkan dalam masa kerja 5 tahun. Jadi baik buruknya mergawe orane DPRD ini dilihat dari peraturan daerah yang mereka buat dan mereka tetapkan bersama kepala daerah. Dan untuk organisasi khususnya yang dari RAPI tadi, bahwa kami ataupun dari Komisi A ini menunggu usulan ataupun usulan masalah anggaran yang disampaikan oleh Bakes Bangpol. Karena apa? Mitra kerja kami adalah Bakes Bangpol. Sehingga apa? Kalau Bakes Bangpol itu tidak ada rencana anggaran untuk tahun berikutnya, tidak ada memasang pos anggaran tersebut, kami juga tidak bisa menyisipkan ataupun menambah mengisi dari pos yang sudah dianggarkan oleh Bakes Bangpol. Jadi karena hibah kami, hibah dari pemerintah kabupaten ini biasa melalui pos ataupun OPD masing-masing. Jadi kalau apa yang disampaikan oleh Mas Yayan tadi terkait cagar budaya dan sebagainya, ini kalau memang panjenengan ingin meneruskan berarti harus komunikasi dengan Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Pariwisata. Jadi porsinya pas. Kalau organisasi ini ingin mendapatkan support dana, pasti Bakes Bangpol ya yang paling tahu. Karena apa? Oh, ternyata organisasi yang jumlahnya 288 yang tercatat dalam provinsi ini, kalau semuanya ini memang aktif dah nih koyo opo rame nih. Dan saya yakin
bahwa keberadaan dari ormas-ormas yang ada dan terdaftar ini juga belum tentu istilahnya sesuai dengan petunjuk dari perda yang ada. Jadi satu, punya kantor, mudah untuk dikomunikasikan. Jadi yang kedua, bagaimana anggota, sumber daya anggotanya kayak apa. Nah, hal ini memang pagu ataupun hibah yang diberikan Bakes Bangpol ini biasanya juga sudah diatur dalam oleh TAPD ataupun tim pengguna anggaran. Jadi intinya kami bisa membantu, mendorong, memfasilitasi ormas-ormas yang ada selama satu Bakes Bangpol juga memberikan rencana anggaran yang akan digunakan. Kami selaku Komisi A juga tidak rewel-rewel. Begitu Bakes Bangpol minta, karena ini juga pemberdayaan, oke. Tetapi semua ini juga masih terus berlanjut, harus ada pengawalan ke tingkat badan anggaran. Jadi disitulah kunci dari apa yang panjenengan inginkan dan apa yang dilakukan oleh Bakes Bangpol dalam meminta ataupun mengajukan anggaran ke DPRD. Pamungkas kita Bapak Agus Imantoro ini banyak hal, termasuk nanti diberi solusi Pak. Tadi ada 280 yang terdaftar di provinsi, tapi di kabupaten tercatat 300-an lebih. Terus yang dapat bantuan cuma 5 sampai 10 gitu. Nah, ini kiat-kiatnya apa kalau di provinsi itu, Pak? Ngaten, Pak. Monggo, Pak. Jadi memang seperti Pak Sudirman tadi sampaikan, harus ada diusulkan dari Bakesbang. Jadi kalau 3-4 tahun yang lalu itu cukup hibah itu mengajukan proposal saja di Bakesbang selesai. Ya, di koreksi Bakesbang ada anggaran dibantu. Nah, untuk yang 2 tahun terakhir ini, Bapak Ibu sekalian harus punya SIPD, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Ini adalah SIPD ini miliknya Kemendagri. Itu bagi siapapun organisasi ormas yang mau mengajukan hibah harus punya akun. Monggo nanti menghubungi Bapeda, ya, nanti akan diberikan akunnya, ya. Jadi contoh misalnya, kalau ini mau mengajukan anggaran 2024 sudah lewat, ya harusnya bulan Juni yang lalu. Ya ini segera mungkin bisa berhubungan dengan Bapeda untuk minta SIPD, akun SIPD dipersiapkan untuk 2025. Atau kalau rezekinya itu bisa PAPBD nanti 2024, PAPBD. Nah, jadi kalau teman-teman berharap untuk dapatkan hibah, segera hubungi Bapeda, ya, bagian Sungram, untuk minta akun SIPD. Nah, setelah dapat akun SIPD, itu nanti jenengan semua harus mengajukan proposal apa yang mau diajukan anggarannya untuk apa. Ya, diajukan. Nah, nanti baru mekanismenya bagi ormas LSM yang dibentuk oleh perundang-undangan, contoh misalnya ada FKUB, ada MUI, ada FPK, itu bisa setahun sekali dapatkan hibah dari pemerintah daerah atau dari melalui Bakes Bangpol. Tapi bagi yang tidak dibentuk oleh undang-undang itu bisa 2 tahun sekali, lumayan. Jadi setahun ini dapat, tahun depan nggak dapat, tahun berikutnya dapat, dan seterusnya. Tapi dengan catatan sekarang harus punya akun SIPD, yang pertama. Terus yang kedua, tetap tentu harus sesuai dengan APBD. Kalau APBD-nya nggak mampu untuk membantu semua, bagaimana ya? Nanti gantian, makanya 2 tahun sekali itu. Itu kaitannya dengan hibah, ya, hibah. Terus yang kedua, kaitannya dengan narkoba tadi. Saya juga sudah ngikutin, insya Allah sebenarnya Pak Mahmudi sudah ngajukan, Pak Mahmudi ya, BNNK ya. Sudah diajukan itu, saya sempat juga mengikuti pembahasannya di BNN Provinsi, ya. Cuman kemarin waktu memang pengajuannya, jadi BNNK itu di Jawa Timur ini ada 38 kabupaten kota, tapi sementara ini yang masih ada itu hanya 17 kabupaten kota yang ada. Artinya
kabupaten yang belum ada itu akan diikutkan kepada BNNK terdekat. Contoh Bojonegoro ikut ke Tuban, ya, aktivitasnya ikut ke Tuban. Nah, kabupaten kota boleh mengajukan dengan catatan harus ada supporting dari kabupatennya, baik itu bentuknya kantor dan hibah anggaran, karena BNN itu terbatas sekali, ya, anggarannya dari pusat. Jadi harus dibantu. Jadi kalau pemerintah daerahnya misalnya tidak komitmen untuk bantu, maka agak susah untuk mendirikan BNNK di setiap kabupaten kota, ya. Saya kira itu mungkin Mas yang bisa sampaikan, dan mungkin closing statement saya, Bapak sekalian, pemberdayaan ormas ini sangat penting sekali Bapak sekalian, karena Bapak Ibu sekalian, ormas adalah merupakan mitra dari pemerintah, ya, pemerintah daerah. Untuk itu kita harus bersinergi, tidak bisa Bakesbang tidak bisa bekerja sendiri, DPRD nggak bisa bekerja sendiri, ya, Pemda tidak bisa sendiri, tapi kita harus bersinergi. Untuk itu maka ormas sebagai mitra dari pemerintah, maka yuk kita mari bersama-sama untuk bersemangat untuk bisa memajukan kota Bojonegoro ini. Terima kasih, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tepuk tangan, saya mau tanya dulu, Pak. Bantuan yang tadi diceritakan itu maksimal berapa ratus juta, Pak? Tadi kalau ngisi SPPD ngasih proposal itu maksimal berapa miliar untuk masing-masing ormas ini? Pengalaman di provinsi, ya, karena Bapak Ibu sekalian, bantuan itu adalah bantuan atau bantuan hibah itu adalah lurus, ya, artinya kalau provinsi organisasi di provinsi, kabupaten organisasi di kabupaten. Nah, selama ini pengalaman kami ada beberapa organisasi di antara Gus Durian itu tahun kemarin dapat, tahun ini nggak dapat, tahun depan akan dapat lagi, tergantung dia pengajuan. Jadi ini harus aktif gitu, ya, harus aktif. Ya, nggak mungkin Bakesbang ayo nggawe SPD, nggak mungkin gitu, ya. Jadi harus aktif, ya. Dan kembali lagi biasanya kalau ya itu tadilah tergantung kemampuan APBD-nya. Kalau APBD-nya gede, ya mungkin bisa gede. Lah provinsi ini kan terbatas. Jadi contoh misalnya tahun kemarin Gus Durian itu dapat sekitar 450 juta. Kan lumayan untuk kegiatan berapa kali, lumayan itu. Ya, 450 juta. Yang lainnya contoh provinsi kemarin FKPPI itu juga dapat. Ya. Tahun kemarin nggak dapat, tahun ini dapat, ya. FKPPI kemarin sama, karena masih kemarin saya lihat sekitar 600-an lah, ya, 600-an. FKPPI, tepuk tangan untuk FKPPI. Sidoarjo juga aktif, Sidoarjo. Saya juga saya pengurus FKPPI juga, ya, jadi tahu. Itu. Jadi itu Mas, jadi besarnya tergantung APBD-nya. Oke. Bisa nggak ormas ini ngajukan ke provinsi? Apa? Bisa nggak? Kalau misalnya di provinsi ada, sebaiknya provinsi yang ngajukan, kan ada organisasi di atasnya. Iya kan? Kalau yang lokal nggak bisa, ya? Contoh ITFOS kan ada di Bojonegoro, bisa nggak ngajukan ke provinsi gitu? Kembali lagi, monggo, jadi bisa saja, nggak apa-apa, silakan. Ya, contoh misalnya FKPPI itu FKPPI Sidoarjo loh, Sidoarjo, tapi melalui SIPD. Nanti akan kembali lagi seperti yang beliau sampaikan tadi, akan digodok oleh tim TAPD, ya, TAPD. Ya, mana yang kan ada, nanti pasti ada telaah dari Bakesbangnya. Ya, ini sudah dapat tahun lalu, ini belum. Ini jangan, karena ini nggak aktif. Oh, ini selalu kontra dengan pemerintah, selalu demo-demo. Jangan misalnya. Tergantung Bakesbang itu, ya. Maka harus baik-baik dengan Bakesbang. Saya kira itu Mas. Berarti boleh minta SIPD Bapedanya Jatim, ya? Nggak perlu. SPD cuma satu, ya? SPD itu kementerian. Oh, jadi satu. Cuman akunnya minta di Bapeda. Oke. Sungram, ya. Nanti siap. itu ngeling jadi satu itu. SIPD itu ngeling jadi satu kementerian. Oke, baik. Ada dari Bapak Mahmudi, monggo untuk menanggapi sekaligus closing untuk acara ini. Menambahkan, nggih. Terima kasih Pak Agus, Pak Stiono, Pak Hanafi dan semuanya. Ada beberapa hal yang kami simpulkan. Yang pertama, tolong ormas yang ada ini ormas berjenjang. Tolong sinergi dengan ormas tingkat Jawa Timurnya. Tadi FKPI disampaikan ada ini. Sehingga kita pergerakan yang di Jawa Timur dan ini bisa tahu
Pemuda Pancasila bagaimana di Jawa Timur dan sebagainya. Kemudian IPNO ya, kemudian PMII dan sebagainya. Tolong, karena kita ada berjenjang. Yang kedua, tolong selama ini Nun Sewu, tolong misalkan per Desember ini buat laporan kepada misalkan ormas panjenengan di Jawa Timur dengan tembusan Bupati Bojonegoro, Kesbangpol Provinsi, Kesbangpol Bojonegoro dan sebagainya, sehingga tahu tadi misalkan dari FKPI ada kegiatan apa yang Bojonegoro, tadi LDI juga misalkan air bersih ini, kemudian Muhammadiyah ada kegiatan, tolong sampaikan, karena selama ini kalau nggak ada kegiatan kita nggak tahu kegiatan ya, kita nggak tahu tadi PMI dan juga HIM dan sebagainya. Saya yakin banyak kegiatan yang telah dilaksanakan. Selama ini aturannya ada, tiap 6 bulan itu membuat laporan sebelumnya panjenengan, laporan kegiatannya ada yang panjenengan laksanakan. Itu ya, setuju? Nah, ormas berjenjang, ormas percontohan ada 30 kami undang ini, lengkap, paket lengkap, ketua, sekretaris, bendara, biar tahu ini ada Pak Agus tadi disampaikan, wes Bloko Suto, usulan ormas tadi sekian juta dan sebagainya ya. Ormas yang ngajukan ke Kesbangpol Bojonegoro, saya total kemarin nggak sampai 20 yang ngajukan. Kalau mau hibah, Mas Gatot mana? Yang ngajukan itu loh, yang masuk hanya sekitar 20-an ya. Terus yang kami ini sekitar berapa? Sedikit ya. Anggaran kita banyak, bukan berarti loss ya, tapi di sini sesuai dengan usulan panjenengan. Nah, kadang-kadang kami juga nggak tahu pergerakan panjenengan, hibah apa, kegiatan apa dan sebagainya ya. Sehingga dengan dasar tadi itu ya, buat laporan juga tahu. Laporan itu sekali lagi misalkan ke provinsi, tembusannya tadi Kesbangpol Provinsi, Kesbangpol Bojonegoro, Bupati, kemudian mungkin yang terkait dengan keagamaan berarti misalkan ke Kesra, ke Kemenak dan sebagainya, sehingga tahu pergerakannya gitu loh. Itu ya. Kemudian yang ketiga terkait dengan narkoba, ya. Alhamdulillah tahun ini ada tambahan anggaran, bahkan dan sebagainya. Ayo kita bersinergi ya. Tahun ini mau mengadakan penyusunan naskah akademik untuk BNNK ya. Kemudian juga ada anggaran-anggaran untuk sosialisasi dan sebagainya. Saya juga pengen ya, kayak kegiatan ini ya, FGD kita harapannya apa, take and give gitu loh, apa yang menjadi kendala dan sebagainya. Ini kesempatan, bisa catat nomor saya di Instagram, ini ada Mas Agus dan sebagainya. Monggo kita setelah ini bisa sharing-sharing sehingga tidak hanya berlanjut dari sini aja, tapi berlanjut dan seterusnya ya. Itu ya, jadi anggaran karena juga Bapak PJ Bupati menekankan Pak Stiono, jadi terkait dengan pembentukan BNK, kemudian terkait dengan narkoba. Kalau bicara narkoba, apa yang sampaikan Pak Agus, parah. Sing dengan permen cuma 7.000 sekian, dieming-eming sekali 2 kali, setelah itu ketagihan, akhirnya jual ini dan sebagainya. Terus contoh tentang narkoba sabu kayak gimana dan sebagainya, memang perlu tahu. Nah tapi kalau kita kupas habis memang banyak hal ya, itu ya. Itu sekali lagi di forum ini sekali lagi kami berharap ada langkah tidak lanjut, okay. Ada langkah yang sehingga dari kegiatan ini ada nilai manfaat, sehingga sekali lagi tentang ormas ini bisa lebih lebih eksis dan juga kalau tidak salah juga ada lomba atau pemberian hadiah ormas yang berprestasi atau ormas yang teladan kalau tidak salah ya, itu tingkat nasional maupun provinsi. Nah ini juga perlu kita kita gaungkan terus loh, ormas ini dan sebagainya, sehingga bicara ormas itu ini tadi. Kemudian juga kalau kriminal misalkan di momen tadi sampaikan lalu terdaftar dengan silaturahmi kami undang ini, kemudian ada kegiatan peringatan 17 dan sebagainya kami undang. Nah dengan tingkat keaktifan ini ayo kita gabung bersama, karena dari 321 separuh yang ini ya kuncinya dipanjangkan semua yang berjenjang ini gitu loh, sehingga
sekali lagi kami berharap ada langkah tindak lanjut terkait dengan ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap. Info lebih lanjut nanti tinggal kontak Bakes Bangpol, langsung ke Pak Mahmudi, monggo, orangnya langsung bales kok kalau di WA, tenang saja, gak usah ditelepon, di WA mawon. Itu dari saya, terima kasih bapak-bapak narasumber yang cakep-cakep. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.